caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Halo, shalom adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Losa berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan keluarga yang kita kasih. Bertemu kembali bersama saya Losa Resdi. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang luar biasa, Bapa kami yang kami sembah, Allah yang hidup, Tuhan Yesus, Raja damai, Tuhan mohon Kau memimpin kami, memberi roh pengertian tentang firman-Mu ini yang akan disampaikan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati adik-adik di rumah, berkati kesehatannya Tuhan, dan berkati juga keluarga mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah pernahkah mendapatkan sebuah hadiah? Nah, ketika adik-adik mendapatkan sebuah hadiah, pasti adik-adik merasa senang sekali ya. Nah, adik-adik, bagi kita ada hadiah yang luar biasa, yang paling istimewa, yaitu tentang
yaitu kedatangan Yesus Kristus, yaitu kelahiran Yesus yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan umatnya. Nah, hadiah istimewa itu adalah Yesus sebagai juru selamat kita. Kedatangannya adalah suatu kejutan besar, walaupun banyak orang yang telah lama sekali menantikan kedatangannya. Nah, kita akan menyaksikan video tentang kelahiran Yesus dan gembala yang mengunjungi bayi Yesus. Mari kita saksikan bersama. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik di rumah, setelah kita menyaksikan video tadi tentang kelahiran Yesus dan para gembala yang mengunjungi bayi Yesus, bagaimana adik-adik? Kiranya kita boleh bersyukur ya. Adik-adik, marilah kita berterima kasih kepada Allah karena telah mengutus anaknya sendiri ke bumi, sehingga umatnya dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa mereka. Ini adalah hadiah yang terbesar dari semuanya, adik-adik. Nah, adik-adik, setiap kita, setiap manusia itu, setiap dari kita membutuhkan keselamatan. Kita membutuhkan juru selamat untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Dia datang untuk menanggung hukuman atas dosa umatnya dan mati di kayu salib. Itulah sebabnya kita harus memberitahukan kabar baik bahwa Yesus Kristus telah lahir di bumi dan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali.
Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan yang kita pelajari ini bisa memberkati kita semuanya. Nah, sebagai penutup adik-adik, kita ada ayat hafalan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14a yang bunyinya demikian. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, satu kali lagi adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14a yang bunyinya demikian. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita tentang firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang luar biasa, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir acara firman Tuhan ini yang kami sampaikan kepada anak-anak di rumah. Kiranya siapapun mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah memberikan kekuatan dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.